Oke, sudah baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah hadir ya. Jadi perkenalkan dulu ya. Nama saya Dita Martulandi, Data Scientist di Ruang Guru ya. Malam hari ini kita akan ngebahas sedikit ya terkait deep learning ya. Deep learning itu apa? Terus apa sih kaitannya sama AI ya? Seperti itu. Namun tenang aja ya, nanti materi ini tuh bisa dibilang introduction aja, jadi nggak terlalu teknis, nggak ada perhitungan matematika, statistika, nggak ada. Jadi kita lebih melihat ke overview-nya itu secara surface-nya itu seperti apa kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus deep learning, AI, machine learning kan saat ini lagi booming-boomingnya ya. Jadi kayak tahun-tahun ini tuh sangat booming sekali ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang ini adalah waktu yang tepat untuk belajar terkait AI seperti itu. Oke, nah ini sedikit terkait saya ya. Pendidikan saya yang pertama itu S1-nya dari Teknik Industri UGM. Jadi memang sebenarnya nggak linear ya S1 saya sama bekerja saya sekarang. Lalu saya pertama kali bekerja itu menjadi data scientist langsung di Astra Group juga ya. Seperti itu. Nah, lalu S2 saya lanjut di Teknik Informatika di BINUS untuk memperdalam data science. Nah, di tahun 2002 awal saya baru join di Ruang Guru. Bagi teman-teman nih yang ingin connect LinkedIn saya bisa cek aja di Adipta Martulandi. Kadang saya share info-info menarik ya. Oke, itu sedikit ya terkait perkenalan saya. Nah, materi hari ini akan dibagi ke dalam 3 part ya teman-teman semuanya. Yang pertama itu Introduction to Deep Learning, yang kedua Introduction to NLP atau Natural Language Processing, yang ketiga adalah hands-on. Nah, jadi nanti teman-teman ini akan hands-on ya. Tadi udah disebutin sama Kak Ifah ya, kalau hands-on-nya nanti akan bikin suatu chatbot sederhana. Seperti itu, pakai tools-tools yang udah ada saat ini. Seperti itu. Terus juga nanti jika masih ada waktu ya nanti ada hands on lagi yaitu terkait kita bikin suatu sistem rekomendasi sederhana juga seperti itu. Cuman itu opsional ya kalau waktunya masih ada. Oke, nah tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke sesi 1 yaitu Introduction to Deep Learning. Nah, oke, sebelum kita mulai nih, saya mau cek ombak dulu teman-teman. Nah, teman-teman ada yang udah pernah mendengar kata deep learning, AI atau machine learning kah? Ada yang udah pernah, guys? Kalau teman-teman itu udah pernah, boleh komen ya. Sudah Kak, sudah pernah Kak, atau di mata kuliah saya udah pernah Kak, itu boleh ya teman-teman ya. Atau ada yang belum pernah juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, silahkan ya. Nah, kalau kita lihat meme-nya itu sangat ini ya, sangat banyak ya. Machine learning ketika dibuka ternyata statistik semua. Deep learning, apakah deep learning itu kita belajar sambil menyelam, sambil deep kayak gitu ya. Terus juga ternyata ini statistik di tahun 2009, tapi ketika di tahun 2019 dia jadi machine learning. Nah, kayak gini ya. Terus machine learning, nah apa sih yang orang-orang pikirkan terkait machine learning AI, bikin robot, dan ternyata kita hanya bikin suatu codingan aja ternyata nih teman-teman. Oke, mantap ya. Ada yang sudah pernah Kak ChatGPT. Oh, ChatGPT nanti masuk ke use case NLP tadi ya. Udah pernah pakai Kak GST Back Pro? Belum. LSTM dan GRU. Oke, LSTM dan GRU ini masuk ke ini ya. RNN ya. Varian dari RNN, improvementnya dari RNN. Oke, mantap-mantap ya teman-teman. Terima kasih atas jawabannya. Jadi memang ada yang sudah, ada yang belum ya. Dan mungkin nanti teman-teman baru ngeh ketika, oh iya ternyata ini deep learning ya, ini ternyata AI ya. Padahal teman-teman itu udah berinteraksi setiap hari nih. Nah, nanti kita jelaskan lebih dalam ya teman-teman. PyTorch, dia betul itu salah satu framework buat ngebikin deep learning ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nah, cuman sebelum kita lanjut, kita tahu apa kita belajar dulu nih, apa sih use case deep learning itu yang sehari-hari kita gunakan ya atau kita ketahui. Contohnya nih, autonomous car atau self-driving cars. Nah, ini tuh ternyata itu adalah suatu model deep learning ya di dalamnya ya teman-teman ya. Jadi itu termasuk ke domain computer vision seperti itu. Jadi ketika teman-teman ditanya, itu kok cara kerja autonomous car atau mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa kita apa kita
kemudi itu pakai apa ya? Nah, itu ternyata itu adalah deep learning ya, teman-teman. Jadi, tapi deep learningnya ini sangat advance sekali, harus real time, pemrosesannya harus cepat. Karena kan kalau apa autonomous car kan kalau kita pemrosesannya telat 1 detik aja berbahaya kan. Telat 1 detik salah deteksi orang tapi itu pohon kita bisa menabrak atau salah belok kita salah belok kayak gitu ya. Nah, lalu ini ada juga yang sekarang lagi booming ya, terutama karena munculnya ChatGPT itu ada chatbot. Nah, chatbot ini adalah bagian terdalam dari suatu chatbot itu adalah menggunakan deep learning ya, teman-teman ya. Arsitekturnya itu yang paling terkenal sekarang itu disebut transformer ya. Nah, lalu kalau yang voice assistant, kalau di Apple itu ada Siri, di Microsoft ada Cortana, terus di mana di Samsung itu ada lupa aku namanya. Nah, itu juga deep learning, teman-teman. Nah, terus yang paling mungkin paling familiar ya, teman-teman ya, yaitu face recognition. Nah, handphone-handphone sekarang kan canggih-canggih ya. Jadi kalau kita apa terkait security atau terkait keamanan udah pakai face recognition nih. Nah, ternyata itu menggunakan deep learning, teman-teman ya. Nah, jadi secara tidak langsung nih, teman-teman itu sudah berinteraksi dengan deep learning sejak lama lah ya. Cuman mungkin ada yang belum paham. Nah, mungkin biar teman-teman juga nggak itu ya, kita saling berinteraksi dua arah ya. Bisa tuliskan salah satu contoh use case AI ya, atau deep learning yang teman-teman pernah ketahui ya. Nah, bisa di kolom komentar. Kak, kayaknya deep learning itu ini. Nah, itu silakan boleh ya teman-teman ya, kalau mau ikut menambahkan apa aja use case yang belum saya sebutkan di sini, boleh ditambahkan di grup chat ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita belajar deep learning, kita belajar sejarahnya dulu ya teman-teman. Ingat kata Pak Soekarno ya kalau nggak salah. Jas merah ya, jangan sampai melupakan sejarah teman-teman. Nah, ternyata deep learning atau ya mungkin dulu belum disebut deep learning ya, itu sudah dimulai sejak zaman Aristoteles, guys. Setahun 300 sebelum Masehi ya. Sangat lama sekali ya. Cuman di sini namanya itu disebut associationism ya. Atau kayak eh, ilmu yang mempelajari bagaimana kita berinteraksi dengan otak lah kayak gitu ya. Nah, cuman dari dulu kan belum ada teknologi canggih ya, jadi belum advance kayak sekarang. Baru tahun 80 sampai tahun 90-an nih baru booming. Tahun 858 ada Perceptron, tahun 2006 ada Deep Belief Network dan semacamnya. Seperti itu. Jadi kalau kita tarik ke belakang, deep learning itu ternyata udah dari zaman Aristoteles. Ternyata memang Aristoteles ini sangat pintar ya teman-teman ya. Dia sangat kurius terhadap semua hal. Nah, ini nanti ada kaitannya ya. Apa sih emang deep learning ada kaitannya sama otak, ada kaitannya sama sistem saraf. Nah, nanti akan kita jelaskan. Oke, nah kita masuk dulu ke cabang dari AI karena ini ada kaitannya juga sama deep learning ya. Seperti itu. Jadi AI itu ternyata punya banyak cabang ya. Dan AI sendiri itu apa? AI itu adalah bagaimana ya kita ngebikin suatu program yang bisa meniru cara kerja manusia. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau ditanya AI itu apa? Kecerdasan buatan itu apa? Nah, kecerdasan buatan itu intinya adalah bagaimana kita itu bisa meniru cara kerja manusia. Jadi manusia kayak cara kerja kita tuh pengen ditiru. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini yang coret-coret siapa ya, guys ya? Mohon maaf. Nah, ini ya, itu terkait AI dan AI sendiri itu punya banyak sekali cabang. Ada machine learning itu cabang AI, natural language processing cabang AI dan lain-lain. Dan itu bisa dibilang apa ya? Kayak merepresentasikan apa yang ingin ditiru ya. Contohnya computer vision, berarti itu cabang AI yang mencoba meniru cara kerja penglihatan atau mata manusia. Seperti itu. Bagaimana manusia memproses suatu gambar, nah itu ingin kita tiru. Kayak gitu. Jadi udah ada cabangnya masing-masing. Robotics, bagaimana kita bisa meniru cara kerja gerakan tubuh manusia, kayak gitu ya. Jadi itu semua itu cabang AI. AI itu sangat luas ya, enggak
nggak cuma satu hal aja. Nah, salah satu cabang AI adalah machine learning ya teman-teman. Nah, machine learning itu apa? Bagaimana kita bisa ngebikin suatu program dan program itu tuh bisa belajar dengan sendirinya tanpa kita kasih instruksi yang detail ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa ngebikin suatu program yang bisa belajar dengan sendiri ya, seperti itu. Nah, cabang dari machine learning itu adalah deep learning. Lalu apa bedanya deep learning dengan machine learning? Nah, kalau deep learning karena dia apa cabang dari machine learning, jadi intinya adalah sama. Cuman deep learning itu adalah ingin meniru cara kerja sistem saraf dan sistem otak manusia. Makanya kalau di deep learning itu ada istilah neural. Nah, itu dia itu mencoba meniru sistem saraf manusia yang disebut neuron kayak gitu. Makanya teman-teman kalau ada istilah neural networks dan semacamnya itu dia itu ngambil dari kata neuron di eh, sistem saraf manusia. Nah, kurang lebih itu ya terkait secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang deep learning adalah machine learning adalah AI. Dan deep learning itu adalah AI juga. Namun AI nggak cuma deep learning aja. AI itu banyak sekali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak bingung lagi ya perbedaan AI, perbedaan machine learning, perbedaan deep learning, dan semacamnya. Nah, pada malam hari ini kita akan ngebahas dua hal. Yang pertama deep learning, yang kedua adalah natural language processing. Di mana natural language processing ini tuh adalah bagaimana AI itu meniru cara kerja manusia untuk berbahasa, natural language. Seperti itu, kayak bagaimana cara manusia memahami suatu teks, bagaimana manusia mengenerate suatu teks dan semacamnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, nah itu terkait rumpun ilmu AI biar teman-teman tuh nggak confused ya, nggak bingung. Nah, lalu pertanyaannya adalah, tadi deep learning udah dipelajari sejak zaman Aristoteles. Kenapa baru booming sekarang nih? Nah, kenapa baru booming sekarang seperti meme ini ya? Kayak dia diajak ke suatu lab yang canggih. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja? Karena ada beberapa hal ya. Yang pertama itu big data itu sendiri. Zaman dulu dari sisi datanya masih terbatas. Dari sisi teknologi penyimpanan datanya masih terbatas. Dulu mana ada database, dulu nggak ada kan. Ya, menyimpan data ya seadanya, tulisan kita simpan dalam suatu buku kayak gitu ya. Jadi belum ada penyimpanan yang sangat baik dan juga datanya juga terbatas. Kalau saat ini kita bisa menemukan data di mana-mana, data yang open source, data dan semacamnya ya. Lalu sistem penyimpanan datanya pun udah canggih-canggih ya. Seperti itu, mulai MySQL, NoSQL, dan semacam udah banyak sekali lah ya untuk database zaman sekarang ada Redis dan semacamnya. Nah, itu yang memudahkan kita untuk menyimpan dan mencari data. Yang kedua dari sisi hardware, dulu mana ada GPU, nggak ada kan. Apalagi kita menggunakan deep learning ya, yang notabene itu butuh pemrosesan yang kuat, CPU pun nanti hasilnya nggak optimal. Makanya disarankan ketika kita deep learning, kita menggunakan GPU. Terus yang terakhir adalah software itu sendiri ya. Tadi udah ada yang banyak sekali nyebut terkait TensorFlow, PyTorch, dan semacamnya ya. Itu juga ngeboosting saat ini popularitas dari deep learning, machine learning, dan AI kayak gitu. Jadi inilah kenapa kok di machine learning, deep learning, dan AI itu booming di tahun ini. Dia di mungkin 10 tahun terakhir lah ya kayak gitu. Nah, namun nih teman-teman, walaupun deep learning tadi punya banyak keunggulan ya, seperti kayak dia harus apa bisa eh, autonomous car, face recognition, tapi dia itu punya beberapa kelemahan. Nah, salah satunya perlu banyak sekali data ya. Semakin banyak data, bisa jadi model deep learning yang kita bangun itu semakin baik. Lalu yang kedua perlu computational power yang tinggi. Semakin banyak data, semakin perlu tenaga komputasi yang lebih. Tenaga komputasi yang lebih memerlukan banyak biaya juga. Nah, itulah
salah satu kelemahan dari deep learning. Nah, makanya itu ketika teman-teman nanti bekerja sebagai AI engineer atau data scientist ya, ketika ada simple-simple problem, harus berpikir 10 kali ya, apakah ingin menggunakan deep learning atau tidak. Kalau bisa kita tackle dengan simple algoritma, kenapa enggak? Kenapa harus pakai deep learning? Kayak gitu. Ibaratnya kita mau makan suatu daging, tapi kita memotong dagingnya pakai pedang. Nah, itu kan nggak masuk akal kan. Terlalu overkill. Kita kan bisa pakai pisau aja, kayak gitu ya. Jadi, nggak semua masalah harus ditackle dengan deep learning ya, teman-teman ya. Kecuali masalahnya itu memang kompleks ya, kayak tadi, autonomous car itu kan sangat kompleks. Nah, itu deep learning itu bagus. Kayak gitu. Nah, itu terkait overview dari deep learning ya. Jadi tenang aja, nggak ada perhitungan matematis di sini atau statistika ya. Kita overview aja, santai aja. Nah, tadi disebutkan ya, kita akan ngebahas sedikit terkait neural network. Nah, ini yang paling kiri adalah representasi neuron dan yang bawahnya adalah arsitektur dari deep learning. Jadi mirip-mirip ya teman-teman ya. Kalau di deep learning ada input, di neuron ada dendrit. Di deep learning ada activation function, di neuron ada nukleus kayak gitu. Ada akson buat penyambung, di deep learning ada hidden layer. Dan akson terminal ada output. Nah, oke, jadi itulah mengapa kok deep learning itu tadi saya sebutkan ya bahwa ingin meniru cara kerja saraf manusia. Kayak gitu ya. Karena memang representasinya itu sangat terinspirasi dengan neuron. Seperti itu. Lalu arsitektur yang sederhana itu ada perseptron, lalu ada multi-layer perseptron. Ini arsitektur yang sederhana-sederhana aja. Nah, lalu teman-teman kalau mau lebih advance lagi, contohnya ada CNN, Convolutional Neural Network. Ini arsitektur yang digunakan untuk computer vision. Salah satunya adalah tadi self-driving cars. Kalau misalkan teman-teman kok use case-nya itu terkait voice recognition, speech recognition, NLP itu biasanya menggunakan arsitektur yang RNN seperti itu. Kurang lebihnya. Keren cuy, menurut saraf manusia. Ya betul. Jadi ilmuwan tuh sangat itu ya. Kalau saya baca-baca itu ilmuwan tuh sangat bisa dibilang tuh sangat impress atau sangat terkesan dengan cara kerja manusia. Makanya mereka tuh pengen mereplikat lah gimana sih cara kerja manusia kayak gitu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa eh, hampir semuanya itu enggak bisa dibilang tuh enggak. Contohnya robot itu kan masih patah-patah kan katanya. Belum sefleksibel manusia beneran. Jadi kayak sangat susah sekali mereplikat cara kerja manusia. Inilah salah satu ciptaan Tuhan ya teman-teman ya. Sangat keren sekali. Oke, nah itu ya terkait introduction to deep learning ya. Semoga teman-teman paham lah ya seperti itu ya terkait deep learning. Itu tadi overview singkat saja. Nah, kita lanjut ke salah satu cabang dari deep learning ya yang akan kita bahas hari ini yaitu NLP atau Natural Language Processing. Dari teman-teman nih ada yang udah pernah mendengar kata NLP Natural Language Processing? Silahkan bisa komen ya. Sudah pernah atau pernah bikin projectnya mungkin atau pernah membaca di suatu di suatu tempat, boleh komen ya. Oh Kak, saya pernah di mata kuliah ini, itu juga nggak masalah ya. Apakah ada yang pernah mendengar kata.ai NLP bukan? Yap, itu kalau nggak salah kata.ai termasuk NLP ya, dia pakainya kalau nggak salah. Dia itu kalau nggak salah bikin chatbot customer service ya. Correct me ya, if I'm wrong. Kata.ai itu ya NLP sih. Kalau eh, pernah LLM itu bagian NLP kah, Kak? Ya, betul. LLM Large Language Model itu NLP ya. Pokoknya ketika kita berhubungan dengan suatu hal yang ada hubungannya sama teks, itu hampir sebagian besar itu termasuk NLP ya. LLM itu juga domain dari NLP. ChatGPT itu juga domain dari NLP ya. Oke, nah ini use case NLP ya. OCR bukan NLP ya teman-teman. Optical Character Recognition kalau nggak salah. OCR itu maksudnya computer vision ya.
cabang dari AI yang lain ya, kayak gitu ya. Itu bukan NLP ya. Nah, ini contoh-contoh use case dari NLP ya. ChatGPT nih yang teman-teman mungkin ada yang tahu AI dari ChatGPT, teman-teman sebelumnya nggak tahu AI atau nggak tahu apa, tiba-tiba muncul ChatGPT. Baru ngeh kalau ChatGPT itu AI. Ada yang pernah pakai ChatGPT teman-teman buat mengerjakan tugas atau buat bekerja? Ada yang pernah? Silakan komen ya. Bagaimana tiap hari? Wih, mantap. Selalu Kak. Oke, buat temenin chat Kak. Mantap, mantap. Jadi teman-teman bisa dibilang pakai ChatGPT sering ya kalau gitu ya. Oke, oke. Tapi hati-hati ya. ChatGPT itu bisa jadi halu ya teman-teman. Jadi salah satu kekurangan dari ChatGPT atau LLM, Large Language Model itu adalah halusinasi. Jadi harus hati-hati ya. Dipastikan informasinya itu benar ya. Nah, hati-hati bentar lagi tutup Kak. Oh iya, kalau teman-teman itu CEO-nya ya, Mas Sam Altman tuh dipecat ya dari OpenAI ya. Silakan nanti teman-teman browsing beritanya itu seru sekali tuh. Nah, use case NLP yang lain, contoh Google Translate. Nah, Google Translate ini termasuk ke NLP ya. Bagaimana kita mengkonvert suatu teks ke dalam bahasa yang lain. Nah, itu juga problem-problem NLP kayak gitu. Terus misalkan teman-teman ngetik suatu email ada autocomplete. Nah, itu termasuk NLP juga. Jadi banyak sekali case-case NLP ya, teman-teman. Mantap. Kalau sentimen analisis Twitter, Kak, yap, itu termasuk ke NLP ya, sentimen analisis seperti itu. Karena data yang kita olah kan data berupa tweet teks kan, data berupa tweet, tweet ya, tweet kan berupa teks. Nah, itu nanti masuknya ke domain NLP. Nah, sentimen analisis ini termasuk ke yang cukup populer ya. Nah, misalkan teman-teman pengen nyoba nih, sentimen analisis pemilu 2024, silahkan teman-teman bisa nyoba ya. Bagaimana sentimen dari pasangan nomor satu, 2, 3 di dalam sosial media itu juga bisa dijadikan suatu proyek. Keren kalau misalkan teman-teman nanti bisa melakukan itu ya. Nah, kita tadi udah baca NLP, tapi sebenarnya NLP itu apa sih? Nah, kalau secara teori atau secara definisi ya, NLP itu bagaimana suatu komputer ya, komputer itu menganalisa suatu input, dalam hal ini tuh berupa teks ya, dia itu menganalisa, lalu mengkonversikan input tersebut ke dalam suatu bentuk yang bermakna, seperti itu. Contohnya ChatGPT ya, ChatGPT tadi kan kita inputannya kan dari kita, misalkan ChatGPT tolong buatkan aku materi tentang marketing. Itu inputan kita. Nah, lalu ChatGPT ngeproses itu lalu mengeluarkan output. Oke, ini adalah marketing plan menurut aku 1, 2, 3. Nah, itu kan bentuknya udah useful kan, bisa kita gunakan. Nah, sebenarnya NLP itu sesimpel itu, teman-teman. Kita memahami apa yang dikatakan, apa yang diketikkan oleh user, setelah kita paham, kita menjawab dengan tepat. Nah, sesimpel itu cuman sulit untuk dilakukan. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi saya jelaskan analoginya, itu kurang lebih seperti ini ya. NLP itu ada dua domain penting. Yang disebut yang pertama adalah NLU atau Natural Language Understanding. Yang kedua adalah NLG, Natural Language Generation. Nah, bisa diibaratkan seperti ini. NLU adalah otak kita, NLG adalah mulut kita. Jadi ketika kita mendengar sesuatu dari teman kita, misalkan Dipta berapa 1 tambah 1. Nah, itu kan pertama masuk ke otak kita kan, masuk ke bagian NLU untuk kita pahami. Tadi teman saya bilang Dipta berapa 1 tambah 1. Kita pahami, oh maksudnya adalah 1 tambah 1. Itu matematika, aritmatika. Setelah kita paham, baru kita ngejawab. Halo Mas Levi, 1 tambah 1 adalah 2. Nah, itu masuk ke NLG atau generation kayak gitu. Jadi komponen NLP itu sebenarnya ada dua. NLU untuk eh, memahami, NLG untuk mengenerate atau menjawab. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada dua domain di sini.
Nah, lalu kenapa kok NLP sangat challenging ya teman-teman? Itu tadi karena kita berhubungan dengan teks data yang bentuknya itu sangat kaya. Contohnya tadi apa? Eh, Google Translate misal, kita nge-translate bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Nah, itu kan bagaimana kita nge-convert bahasa kita ke huruf kanji. Nah, itu kan susah kan? Itu bikin challenging. Terus juga banyak sekali ambiguitas di dalam NLP. Contohnya, kayak iklan yang mungkin teman-teman sering dengar ya. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Nah, iklan contoh kayak gitu, iklan itu kan sangat ambigu ya teman-teman. Kalau kita sebagai manusia mungkin paham, tetapi kan kita menyuruh robot kan, menyuruh program kita untuk memahami kata itu. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Nah, itu bisa jadi banyak sekali interpretasi oleh robotnya kan. Kayak apakah mie itu mereknya burung dara, atau mie itu terbuat dari burung dara, atau mie-nya itu dimakan burung dara. Nah, kan banyak sekali interpretasi kan. Nah, itu yang bikin ambiguitas. Itu yang bikin challenging seperti itu, teman-teman. Jadi, eh, itulah kenapa NLP itu sangat sulit, teman-teman. Dan sekarang banyak sekali penelitian-penelitian yang coba men-tackle hal tersebut ya, kayak gitu. Oke, makanya ketika kita berhadapan dengan NLP, contohnya ChatGPT itu tadi, kalau bisa kita memberikan instruksi itu sangat detail ya, seperti itu. Contohnya itu kayak gini, instead of teman-teman bilang, eh, jelaskan terkait NLP, itu kan sangat general kan. Teman-teman bisa tanya ke GPT itu lebih, bisa dibilang lebih detail. Tolong jelaskan NLP, terutama di bagian Natural Language Understanding. Apa bedanya dengan Natural Language Generation? Nah, itu hasilnya akan lebih concise, kayak gitu. Kalau enggak, misal contohnya, eh, berikan aku soal terkait termodinamika. Nah, termodinamika kan banyak kan, ada termodinamika hukum pertama, hukum kedua. Nah, kita bisa lebih detail. Tolong buatkan aku soal termodinamika hukum pertama untuk kelas 10 SMA. Kayak gitu. Itu lebih concise kayak gitu. Jadi, salah satu tips ketika kita berinteraksi dengan NLP untuk mengurangi ambigu itu adalah sedetail mungkin ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, lalu teman-teman mungkin bertanya ya, Mas, bagaimana komputer itu memproses teks kita? Apakah ada suatu teknik tertentu atau adakah suatu hal magic di dalamnya? Nah, itu ada aturannya sendiri ya, teman-teman. Jadi, sesederhana itu komputer itu nggak bisa memahami teks ya. Komputer itu nggak bisa memahami teks, teman-teman. Komputer itu hanya paham terkait angka-angka aja, numerical-numerical aja, teman-teman. Jadi, contohnya adalah ketika kita teks hello. Nah, hello ini tuh akan dirubah ke suatu representasi atau suatu angka kayak gitu. Di sini kita nyebutnya itu suatu vektor. The meme words get a vector, dogs get a vector, everything gets a vector. Karena memang NLP itu ada kaitannya dengan vektor ya. Nah, ya sekarang lagi booming disebutnya adalah vector database. Artinya apa? Database yang memang digunakan dioptimize untuk vektor, untuk menyimpan vektor ya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau ditanya, bagaimana sih cara NLP itu diproses? Nah, jawabannya adalah kita mengubah dulu teks-teks itu ke dalam suatu angka. Angka tersebut baru diproses ke robotnya, kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini, the most run up the clock, the most run down. Ini komputer itu nggak akan memproses teksnya secara langsung, tapi akan yang diproses itu adalah yang paling kanan, berupa angka-angka nggak jelas ini ya. Angka-angka ini ada perhitungan matematisnya sangat kompleks ya, nggak usah kita pikirkan. Yang penting kita tahu konsepnya dulu aja ya. Ada angka minus, ada angka 0,2. Nah, ini ada perhitungannya tersendiri. Cuman yang diproses adalah angka, bukan teksnya ya, nanti ke komputer. Nah, kalau lebih seperti itu ya, teman-teman, cara
komputer itu memproses suatu teks. Nah, langsung saja kita hands on ya, biar nanti itu jelas ya teman-teman. Kita langsung saja hands on ya. Ini udah aku siapkan. Nah, ini kita reconnect. Nah, ini hands on kita ada dua agenda ya. Yang pertama adalah chatbot menggunakan LangChain. Nah, LangChain itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah Spotify Song Recommender ya, menggunakan suatu vector database kayak gitu. Bagaimana kita ngebikin sederhana search engine Spotify ya? Sederhana aja, nggak perlu kita kompleks-kompleks ya, santuy aja. Terus Kak bagiin dong, oke. Teman-teman tadi udah aku ini ya, udah aku share di GitHub saya ya, ininya ya di repository. Terus ini aku remnya AI Week Lagu NLP. Nah di sini ada notebooknya ya, nanti teman-teman bisa download di sini. Nah oh, itu juga udah dikasih sama Kak Alfi ya. Itu udah masih dalam bentuk Jupyter Notebook ya teman-teman. Silahkan kalau misal mau dipakai ya. Oke, nah yang pertama adalah chatbot menggunakan LangChain. LangChain itu apa? Teman-teman bisa masuk ke websitenya LangChain ya. Websitenya LangChain itu di sini ya. Nah ini. Nah itu websitenya LangChain. Dia itu bisa dibilang itu suatu framework ya. Suatu framework buat kita ngedevelop suatu aplikasi yang powered by language model. Kayak gitu. Jadi bilang itu tuh suatu wrapper lah. Kita bisa menggunakan ChatGPT menggunakan LangChain kayak gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh suatu wrapper untuk mempermudah kita kayak gitu guys. Dan ini sangat cukup populer ya. Banyak beberapa yang menggunakan LangChain ini. Saingannya LangChain banyak sekali teman-teman. Salah satunya itu yang disebut sebagai semantic kernel ya. Semantic kernel ini dari Microsoft. Nah, silakan nanti teman-teman explore aja misal tertarik ya. Cuman kalau kalau saya menyarankan coba LangChain dulu ya karena ini sangat enak menurut saya. Oke, nah ini kita ngebikin suatu chatbot. Nah, chatbot ini tuh sesuai namanya ya, chatbot, bot yang bisa ngechat kayak gitu. Jadi chatbot ini tuh bisa dibilang kita ngasih input, chatbot sesuai ngejawab sesuai dengan inputan kita kayak gitu ya. Sesimpel itu ya chatbot itu. Nah, kalau chatbot ini ada beberapa komponen ya, walaupun dia itu hal yang simpel, tapi dia itu memiliki beberapa komponen, teman-teman. Ini aku perbesar aja ya. Nah, komponennya tuh ada 4. Yang pertama adalah chat model. Ini bisa dibilang itu otaknya ya. Chat model itu contohnya itu banyak sekali ya kalau di LangChain itu ya. Chat model LangChain itu banyak sekali teman-teman. Bisa dilihat di bagian chat model ini banyak sekali ya. Ada Azure OpenAI, terus ada juga Baidu. Beberapa ini berbayar, ada yang dari OpenAI. Nah, nanti kita akan menggunakan OpenAI ya, terutama ChatGPT ya, teman-teman. Jadi eh, chat model ini bisa dipilih itu banyak sekali ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah prompt template. Nah, prompt template itu bisa dibilang kayak instruksi kita, seperti itu. Contohnya adalah eh, kamu adalah suatu chatbot yang friendly. Kamu akan menemani student untuk belajar. Nah, jadi nanti chatbotnya yang akan sesuai dengan prompt kita atau perintah kita ya. Misalkan, tapi kita beda cerita ketika chatbotnya itu kita kasih instruksi kayak, kamu adalah seorang chatbot yang tegas, seperti itu. Tugasmu adalah membimbing siswa, jangan pernah bercanda. Nah, itu beda nanti hasilnya, gitu. Lalu yang ketiga adalah memori ya. Tentu suatu chatbot untuk memahami konteks yang kita berikan, dia itu harus menyimpan informasi kita kan. Menyimpan informasi sebelum chat-chat sebelumnya untuk menjawab pertanyaan kita. Nanti kita akan ngetes nih memorinya ini apa?
berfungsi atau enggak sih kayak gitu ya. Kalau memori juga banyak sekali ya teman-teman ya, memori ya. Di sini di bagian memori ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Ini bisa kita gunakan seperti itu. Nah, langsung saja kita install beberapa. Oh, yang keempat. Nah, yang keempat ini opsional, namanya tuh retriever. Retriever ini apa? Retriever itu ketika kita ingin memasukkan informasi tambahan. Nanti akan saya jelas apa saya praktekkan juga. Ketika pakai retriever sama kita nggak pakai. Contohnya, bisa jadi nih, bisa jadi OpenAI ChatGPT itu nggak paham terkait eh, Jujutsu Kaisen anime Gojo versus Sukuna. Nggak paham tuh. Nah, kita kasih konteks terkait Gojo melawan Sukuna. Nanti ketika dia udah dapat konteks tuh, dia bisa ngejawab. Nah, itu dibagi ke retriever. Loh Kak, ini nggak di streaming di YouTube Kak? Wah, ini nggak tahu saya ya guys. Oh, di streaming di YouTube ya, saya baru tahu guys. Oke, langsung saja ya. Seperti biasa, karena kita mau pakai OpenAI, kita memprovide OpenAI key ya, teman-teman. Jadi memang berbayar ya OpenAI ini. Nah, ini aku pisahkan ke regular conversation sama nanti regular conversation plus retriever ya. Nah, di sini kita pakai Python ya, teman-teman. Jadi ini memang stack-nya itu pakai Python. Jadi saran saya juga nih bagi teman-teman yang ingin memulai karir di bidang AI engineer atau data scientist, lebih baik menggunakan Python ya dibandingkan R atau yang lain sih. Karena banyak sekali yang developer-developer sana itu yang menggunakan Python seperti itu. Oke, ini kita nge-import aja chat modelnya kita pakai chat OpenAI. Nah, nanti kita pakai chain-nya itu LLM chain sama conversational retrieval chain. Memori pakai buffer memory aja. Nanti kita akan menambahkan konteks dari suatu halaman website ya. Pakainya nanti web loader. Nah, nanti ada proses yang disebut sebagai splitter juga. OpenAI embedding ini buat nge-convert suatu teks ke dalam numerical representation. Nah, lalu untuk database-nya atau vektor database-nya kita menggunakan Chroma ya, kayak gitu. File Python-nya tadi sudah saya share di atas ya, Kak Ahmad ya. Tadi udah di-share sama Kak Alfi, sama udah saya tautkan link GitHub saya ya, kayak gitu. Oke, kita masuk ke komponen yang pertama yaitu chat model ya. Tadi kan di sini ada 4 komponen kan, chat, prompt, sama memori. Nah, kita bedah satu persatu. Chat model atau LLM kita menggunakan OpenAI dengan GPT 3,5 Turbo ya, atau ini chat GPT ya teman-teman. Oh, belum saya running atasnya, maaf. Oke, ini udah part pertama udah oke ya. Kita udah ngebangun chat model kita atau ini otak kita ya. Lalu yang kedua terkait prompt-nya ya. Ini prompt-nya. Ini prompt-nya cuma simple aja. You're a nice chatbot having a conversation with a human. Kayak gitu ya. Kayak saya tambahin lagi. Answer politely and don't lie. Nah, kayak gini ya. Jangan berbohong kayak gitu ya. Nah, lalu chat di story, saya beri nama variabelnya itu adalah chat di story. Lalu pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan dimasukkan ke chatbot itu ada saya kasih template-nya itu question ya, biar nanti botnya itu nggak bingung kayak gitu. Oke, bagi yang masih belum paham, mungkin ini saya share lagi ya buat ininya GitHub apa codingannya ya. Jadi nanti teman bisa download langsung aja di sini ya. Nah, ini saya share lagi, ini share lagi. Meeting group chat. Oke, aman ya. Nah, kita udah LLM, udah prompt-nya. Komponen ketiga adalah memori. Nah, untuk menyimpan
history percakapan kita. Kita sebutnya conversation buffer memory ya, seperti itu. Memory key-nya sesuai dengan nama yang di atas ya, saya beri nama chat history, berarti nanti di bagian memory ini akan ngambil dari chat history. Setelah kita udah punya 3 komponen, nah ingat ya tadi komponen keempat retriever ini kan opsional, jadi nggak aku masukin dulu. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Oke, ini data kan. Nah, verbose ini buat yes nggak apa-apa lah, tak aktifin aja buat debugging ya. Nah, lalu ketiga komponen ini kita jadikan satu menggunakan wrapper LLM chain ya. Nah, lalu aku beri nama conversation. Contoh sederhana, pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia ya enaknya ya. Bahasa Indonesia aja lah ya. Halo, kamu siapa gitu ya. Nah, ini karena verbose-nya true, jadi ini akan muncul semuanya ya. Kayak gini. Halo, saya adalah chatbot yang ramah. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Kayak gitu ya. Jadi ini kalau verbose true ini tuh akan memunculin bagian-bagian ini ya. Debugging lah istilahnya. Aku false saja ya biar nanti nggak terlalu panjang. Run ulang. Nah, dia langsung ya nggak ada yang sebelumnya. Halo, saya adalah asisten virtual AI yang disebut chatbot. Nah, kayak gini ya. Ini kita tes nih. Etok-etoknya nama saya adalah Niken gitu ya. Nama saya adalah Niken. Janganlah nama saya adalah Adipta gitu ya. I want to ask you something. Kalau kita bertanya dengan bahasa Inggris, nah dia jawabnya juga bahasa Inggris ya. Tadi dia bahasa Inggris. Di chatbotnya itu udah pinter, guys. Hello Adipta, sure, feel free to ask me anything. I'm here to help you. What would you like to know? Ah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini jawabannya paling bawah ya. Oke, basa-basi aja. Do you know natural language processing? Kayak gitu. Kita tes-tes nih, dia paham apa enggak sebenarnya ya, teman-teman ya. Yes, I'm familiar with natural language processing. NLP is a branch of AI. Wah, dia benar ya. Tadi kan kita udah belajar ya kalau NLP itu branch dari AI. That focus on the interaction between computer and human language. Berarti interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Kayak gitu ya. Nah, ini contoh tasnya ada teks klasifikasi, sentiment analysis, language translation, and question answering. Ini to know about NLP. Nah, kayak gini. What is the difference between natural language understanding and natural language generation? Nah, kita tes lagi nih teman-teman ya. Apakah dia bisa ngejawab? Nah, ini sangat sangat low level ya. Biasanya kalau kita udah bikin di production itu bentukannya nggak kayak gini ya teman-teman ya, chatbot ya. Tapi bentukannya itu udah user interface yang bagus ya, kayak chatbot UI misalkan. Nah, bentukannya mungkin bisa jadi kayak gini nanti ya, Kak, tanya jawab seperti ini ya. Tapi otaknya tetap seperti ini. Tapi hasil ininya nanti kita refer ke dalam suatu user interface. Oke, wah panjang sekali ya. Natural language understanding komponen. Oke, 2 komponen yang berbeda. Berarti sudah benar ya jawabannya ya. NLU fokus extracting meaning and understanding from textual or spoken input. Oke, berarti NLU fokus untuk mengekstraksi meaning, arti dari tekstual yang kita masukkan. Nah, kalau NLG dia sesuai namanya generation ya berarti generation human language kayak gitu. Nah, kita tes guys, kita tes. Tadi kan saya sudah nyebutin nama saya kan, terus kita tanya siapa namaku kayak gitu. Kalau dia nggak punya memori, nggak punya sistem penyimpanan, dia nggak bisa ngejawab. Tetapi karena kan tadi kita kasih memori ya, apakah dia bisa ngejawab siapa namaku kayak gitu. Mana tadi? Waduh, nggak bisa jawab guys. Apa harus bahasa Inggris ya? Who is my name? Tidak bisa jawab. Padahal bisa. Tadi saya ngecek kok. Ini kok nggak bisa ya?
Hello Adipta, my name is Adipta. Nggak apa-apa, tapi harusnya bisa ya ini ya guys. Maaf sebelumnya ya. Tapi harusnya bisa guys. Kenapa ini nggak bisa ya? Berarti kurang keren ini chatbotnya. Tapi nggak masalah ya, harusnya bisa. Coba nggak usah, kita nggak tanya nama ya, tanya apa yang saya tanyakan sebelumnya gitu ya. What is my previous question kayak gitu ya. Kita tes lagi nih. Nah, dia bisa ngejawab nih. Your previous question was about the difference between natural language and natural language question. Jadi sebenarnya dia bisa ngejawab ya, tapi nggak tahu kenapa dia lupa nama aku ya. Nah, nanti teman-teman silakan coba ya. Nanti kan udah saya kasih tadi udah saya kasih notebooknya ya. Silakan teman-teman coba ya. Nanti dia sebenarnya bisa nggak sih ngejawab pertanyaan teman-teman ya kayak gitu. Nah, ini yang kita pertanyaan yang aneh ya guys. Teman-teman ada yang suka anime Jujutsu Kaisen guys? Anime dari GG Akutami, Jujutsu Kaisen atau One Piece? Wah, ada yang suka. Saya mantap ya, suka. Suka Kak, wah mantap ya. Di intermezzo sedikit di anime Jujutsu Kaisen tuh chapter-chapter akhir kan ada eh, Gojo melawan Sukuna ya guys. Jadi ini intermezzo aja. Nah, ini Gojo lawan Sukuna kan ini kalau nggak salah ini di tahun 2023 bulan September apa Oktober ya. Kayak gitu ya. Nah, apakah eh, dia bisa ngejawab, guys? Nah, saya cek. Who's win in the battle between Gojo Satoru versus Ryumen Sukuna? Kita cek apakah chatbotnya ini bisa ngejawab atau tidak ya. Nah, jawabannya adalah seperti ini teman-teman. As an AI engagement, I don't have real-time information or access bisa ya, kayak gini ya. Jadi dia tuh nggak bisa ngasih informasi yang real time. Kenapa? Karena kalau kita baca dari ChatGPT, nah ChatGPT last training data, bentar. Nah ini ChatGPT itu di training itu datanya hanya sampai September 2021. Jadi dia tuh nggak bisa akses lebih dari tanggal ini. Makanya ketika ditanya terkait eh, Gojo melawan Sukuna, dia nggak bisa ngejawab. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jangan spoiler. Gimana caranya supaya large language model ini tuh tahu terkait info-info terkini? Kita kasih konteks tambahan, kayak gitu caranya. Nah, yang disebut sebagai retriever ini ya nanti. Nah, kita kasih retriever atau informasi tambahan. Caranya gimana? Nah, kita kasih informasi yang ingin kita tambahkan. Nah, saya kasihnya itu informasi ini ya. Who wins battle between Gojo versus Sukuna. Nah, di sini ini September 25 2023 ya. Jadi ini yang bulan September kemarin. Nah, ini ada apa? Bisa dibilang ini menceritakan Gojo versus Sukuna ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita kasih informasi tambahan artikel ini. Bisa-bisa aja ya. Tadi pakai web-based loader. Selain pakai web page, kita juga bisa pakai menggunakan TXT, CSV, Excel file, dan semacamnya ya. Lalu ini pemrosesan. Pemrosesannya di sini kita split dulu. Setelah kita split, kita kita convert ya teks ke dalam suatu numerical representation yang disebut sebagai embedding. Lalu kita simpan ke Chroma ya atau database vector store-nya, vector database-nya. Kayak gitu. Nah, lalu kita vector store ini sebagai retriever. Nah, lalu tadi kalau kita di awalnya itu kan kalau teman-teman ingat kita itu pakainya itu adalah LLM chain ya. Nah, kalau ketika ketika kita menggunakan retriever, pakainya adalah conversational retrieval chain.
dot from LLM. LLM-nya sama, retriever-nya ini, memorinya ini, kayak gitu ya. Kok LLKM? Nah, udah sesuai ya. Nah, lalu kita tanya lagi nih. Tapi kita pakai QA retriever ya, bukan lagi pakai yang atasnya pakai conversation bukan ya, tapi kita pakai QA retriever. Who's win the battle between Gojo Satoru versus Ryomen Sukuna? Kita tanya apakah bisa ngejawab kayak gitu. Pertanyaannya adalah mana jawabannya? Jawabannya mana, guys? Nah, ini jawabannya ini ya. Menurut konteks yang diberikan, Sukuna adalah pemenang dalam pertempuran antara Gojo versus Sukuna. Nah, jawabannya menurut teman-teman benar atau salah nih? Bagi penggemar Jujutsu Kaisen, jawabannya benar atau salah? Mari kita validasi. Ternyata pemenangnya adalah Sukuna, guys. Apakah benar atau salah nih? Atau ini halusinasi atau memang benar ya? Hahaha. Betul. Oke. Ya, karena ini Benar. oke, mantap. Berarti betul ya. Nah, itulah kekuatan dari retriever ya. Kita memberikan konteks tambahan untuk menjawab suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh LLM-nya. Karena tadi ya, keterbatasan data training. Seperti itu. Nah, itu contohnya. Seperti itu. Nah, gimana? Oke ya, udah ya. Nah, itu terkait hands-on kita yang pertama ya, kita bikin chatbot sederhana, tampilannya ya masih seperti ini, belum tampilan yang bagus, nggak masalah. Terus juga kita udah belajar nih bagaimana kita menambahkan suatu konteks ke dalam LLM-nya ya, untuk memperakurat, untuk membuat lebih akurat jawabannya, kayak gitu ya. Lanjut nih. Nah, karena masih ada waktu ya, tadi 1 jam ya. Ya, masih ada waktu ya, sekitar 25 menit. Nah, berarti kita ke use case yang kedua. Similarity search menggunakan suatu vektor database yang open source ya, nah yang disebut sebagai FAIS. Seperti itu. FAIS bukan nama seseorang ya, guys. Oke, FAIS itu apa sih? FAIS itu adalah ini ya, teman-teman bisa lihat ini tuh dari Facebook Research ya, dari Facebook, dari Meta ya sekarang ya. Ini adalah suatu vektor database yang digunakan buat similarity search, bisa digunakan buat search engine, rekomendasi sistem dan semacamnya. Di Langchain itu juga udah apa ya, udah kompatibel ya sama Faiz ya. Teman-teman bisa cek di bagian vektor store-nya di sini. Terus di bagian sini udah ada Faiz ini ya. Facebook AI Similarity Search kayak gitu ya. Namun di sini saya menggunakan yang dari Faiz-nya raw aja, dari langsung dari GitHub-nya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, data yang akan kita gunakan, ini aku kirim linknya dulu ya, Faiz ya. Ini link untuk Faiz-nya, terus data yang akan kita gunakan adalah 30.000 data Spotify songs ya. Lagu Spotify, guys. Nah, ini Spotify. Oke. Nah, nanti coba kita cek ya. Di sini ada lagunya Denny Caknan atau enggak ya. Nanti coba kita cek ya, guys. Ada lagunya Denny Caknan atau enggak nanti di sini. 30.000 Spotify song ya. Kita coba nanti eh, sederhananya adalah ketika kita nge-search suatu keyword yang misalkan Denny Caknan. Nanti harusnya muncul rekomendasi lagu-lagunya Denny Caknan kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak muncul berarti belum ada di data ya Denny Caknan ya. Seperti itu ya. Oke, ini datanya udah aku masukin ke Google Drive ya, jadi tinggal read-read aja. Nah, di sini aku tadi pakai konversi dari teks ke numerikalnya pakai teknik yang simpel aja, yaitu TF-IDF Vectorizer ya. Kalau yang atas tadi itu udah advance ya, kalau pakai OpenAI Embedding itu udah advance. Karena berbayar, Kak. Ini saya yang gratis-gratis saja ya.
Nah, datanya seperti ini ya. Datanya itu ada track ID, track name, track artis, track popularity, dan semacamnya ya. Nah, tapi nanti kita hanya pakai dua kolom aja ya, yaitu track name sama track artis aja, kayak gitu. Nah, nanti datanya yang kita pakai itu kurang lebih kayak gini aja, guys. Karena similarity search-nya itu based on nama artis dan judul lagunya ya. Jadi yang lainnya nggak perlu. Ya sebenarnya perlu sih kalau kita mau lebih kompleks, cuman nggak, jangan dulu lah ya. Nah, sebelum kita, bisa dibilang sebelum kita mulai, kita harus ngebikin suatu korpus dulu atau dictionary atau kumpulan lagu-lagu ya yang ingin nanti bisa kita search. Kita bikin korpusnya itu adalah gabungan dari nama artis sama nama lagu. Seperti itu ya. Namanya adalah song corpus kayak gini ya. Lalu song corpus ini kita ubah ke vektor menggunakan TF-IDF Vectorizer. Maka kita lihat bentuk vektornya itu seperti apa sih Mas? Nah, jangan kaget ya bentuknya itu nggak beraturan ya teman-teman. Beraturan sih tapi angka-angka semua. Lama sekali. Nah, bentuk vektor itu kayak gini ya. 0000 itu nggak bisa diterjemahkan bahasa manusia. Intinya kayak gitu. Yang paham bentuk vektor itu adalah komputer aja guys. Manusia nggak paham ini. Nol ini artinya apa? Sangat susah kan kita Nah, vektor ini kita ubah dulu sesuai dengan permintaan si Faiznya ya, vektor database-nya. Kita bikin suatu indeks. Nah, kita masukkan data kita yang sudah berupa vektor ke vektor database. Oke, misal kita contoh, ada request teman-teman pengen nge-search lagu apa, silahkan klik di kolom komentar ya. Mas pengen nge-search lagu Denny Caknan, boleh komen ya teman-teman, silahkan ya. Nanti kita nge-search lagu yang aneh-aneh nih. Lagunya Coldplay ya, yang kemarin baru konser, kita search ya. Coldplay, oh dia bisa, song titelnya Zero, dari Coldplay, Ink, Talk, Fix You, Coldplay, Magic, Coldplay. Oke, kita ngambil top 5 aja ya. Oke, teman-teman ada mau request lagu yang mau di search kah? Silakan chat di kolom komentar ya. Nanti akan saya bantu riset search teman-teman lagu yang Viva La Vida kak. Oke, coba kita Viva La Vida ya. Harusnya kalau search engine-nya benar nomor satu Coldplay ya. Nah, benar ya teman-teman, Viva La Vida from Coldplay. Nomor dua Don't Let Go dari Viva La Panda. Baru tahu ada band yang namanya Viva La Panda, guys. Coba kita cek ya, Viva La Panda itu seperti apa nih bandnya nih. Oh, kayak gini ya, guys. Dia panda ya, panda ternyata ya, baru tahu aku. Ada yang pernah ngedengerin lagunya Viva La Panda, guys? Mawang, Mas Theo. Nama Mawang ini lagu apa? Saya juga nggak tahu nih, mari kita search ya. Mawang. Nah, ternyata nggak ada ya. Adanya Wangdang. Nah, nggak tahu nih. Lagunya siapa nih Wangdang ya, guys? Walk Away. Mawang Viva La Panda ya. Saya juga kaget ada band Viva La Panda. Mawang ini lagunya siapa? Coba kita cek ya. Mawang. Oh, ini ternyata di artis ya. Saya baru tahu juga Mawang nih. Nah, supaya lebih enak kita bikin function aja ya. Kita bikin function. Living on a Prayer. Oke. Ini tuh lagunya kalau nggak salah lagunya Bon Jovi, benar ya, lagunya Bon Jovi, benar ya teman-teman ya, lagunya Bon Jovi ya, oh, udah lumayan oke lah ya, rekomendasi kita walaupun simple. One Direction Kak, oke, One Direction, coba. Kiss You, No Best. Nah ini bener kan lagunya One Direction kayak gini? Saya udah lupa lagunya One Direction guys. Best Song Ever. Oh ya kayaknya bener lagunya deh. Shooty LDR. Apa itu Shooty LDR? Shooty LDR. Berada ternyata nggak ada ya guys. Coba, coba ini ya lagu Jawa ya, Denny Caknan misalnya, Denny Caknan Rungkat, Denny Caknan aja deh.
Ternyata nggak ada ya. Berarti nggak ada, lagunya memang nggak ada Denny Caknan, guys. Ternyata, guys. Lagu Spotify-nya belum update, kayaknya ya. Terus misalkan Didi Kempot ya, almarhum Didi Kempot, belum belum ada juga ternyata. Terus A7X, coba ya A7X ya. A7X, apakah bisa mengenali A7X? Nggak bisa ternyata. Bisanya kayak gini ya, bisanya ya. Hail to the King. Nah, benar ya Hail to the King ya. Shepherd of Fire ya, benar ya lagunya Avenged Sevenfold ya. Kayaknya band-band Indonesia nggak ada deh. Coba band Indonesia yang terkenal siapa sih? Noah misalkan. Peter Pan, Noah. Dewa 19 coba ya Dewa 19. Malah Ewa from Steve ini siapa? Agak tahu juga ya guys. Kita cek aja nih. Lucu ini nama lagu. Ininya lucu ya teman-teman ya. Oh ada ternyata guys. Lagunya baru tahu aku. Ewa. Nggak tahu nih yang nyanyi siapa. Bintang di surga. Oke, coba ya bintang di surga ya. Bintang di surga. Nah, nggak ada juga. Nah, oke itu sedikit ya. Sedikit ya teman-teman ya. Bagaimana kita ngebikin apa ya? Song recommender secara sederhana ya. Seperti itu ya.